wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Imam Priyono Putranto SDMSI selaku anggota Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang kami hormati Ibu Suryani SDMSI selaku Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta. Yang kami hormati pula Ibu Nini Andimiwati, Sarjana Sosial dari Balai Pemuda dan Olahraga yang kami hormati. Marilah pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang baik ini telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat. Teman-teman yang kami hormati, para hadirin, bacaan doa sesuai agama dan keyakinan masing-masing kami persilahkan. Terima kasih. Selanjutnya langsung saja kita simak dari sosialisasi kepemudaan. Langsung saja yang pertama kami persilahkan kepada Bapak Imam Priyono. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis ya, salam sejahtera bagi kita semua. Dan saya hormati diri dari BPO yang menyelenggarakan tepuk tangan untuk diri. Dan saya hormati narasumber saya, Bu Suryani. Ini dulu waktu muda pacaran sama saya ini. Waktu muda senang sama saya, pacaran sama saya. Tuannya udah di bojoku ini. Ini istri saya. Dari kuliah pacaran terus, makanya di sini sing cedak-cedaknya kita ya pendekatan yang bisa ya. Padahal dulu katanya istri saya itu manis sekali, saya jelek sekali. Jadi the end bis. Iya kan masih manis kan? Ini titik loro ya kan. Jadi kalau sudah di depan istri saya bisa ngomong lagi. Ya istri saya aja yang bicara. Kemudian Bu Suryani ini Ketua Komisi D DPRD. Saya anggota Komisi D DPRD sama segaris tentang apa? Tentang pendidikan, tentang kesehatan. Karena background kami berdua ini dulunya dosen. Saya itu dosen, jabatan saya dari dikti sampai rektor. Istri saya itu juga sampai rektor. Kuliah bareng, jangan bareng, kuliah bareng, sama-sama akuntansi. Kuliah S2-nya di Kacamata juga bareng. Memperoleh akuntannya juga bareng. Memperoleh CA-nya, chartered account-nya bareng terus. Karena aku bodoh, dia bodoh sih. Ya kan? Nah, saya ketemu muda hari ini. Enggak, Pak, belakang ini kosong ini belah ini. Apa ada tsunami? Ketemu muda-muda hari ini. Jadi saya hanya ingin cerita tentang bagaimana kegiatan muda sehingga pemerintahan itu bisa hadir. Pemerintahan bisa hadir. Contohnya begini. Nah, tadi Bu Lini sempat cerita indeks pemuda ya. Pembangunan pemuda di Indonesia. Kita nomor berapa? Sisi tepuk tangan untuk pemuda. Indeks pembangunan pemuda Indonesia itu nomor 1. Artinya begini, kalau nomor 1 ya, kan pasti ada parameter ukurannya. Parameter ukurannya. Di sini yang ditinggalkan Karang Taruna. Mana ketua Karang Tarunanya? Ketuanya mana? Belum ada. Oh, kebetulan sudah ada. Itu salah satu bentuk bahwa ada kepedulian pemuda terhadap kegiatan pemerintah. Pasti disinkronkan. Ini ada pemuda, kegiatan pemuda, ini ada kegiatan pemerintah.
Bagaimana pemerintahan itu menginformasikan kepada pemuda semua kegiatan. Nah, itu gitu. Jadi ini semua anak-anak taruna ini bagaimana sinkronisasi. Sinkronisasi ini butuh informasi, saya orang DPRD. Kalau untuk pemuda jelas. Artinya pemuda itu bidangnya tentang apa? Karena 16 sampai 30 banyak yang baru memperoleh proses pendidikan. Ya toh, pemuda. Tapi pemuda kan ada yang cacat juga. Ada yang menurut saya itu keterbatasan fisik, mungkin tunagrahita, itu juga harus diperhatikan. Sehingga apa? Kita perlu membuat undang-undang bagaimana terfasilitasi semua kegiatan pemuda. Dan apa? Nanti itu pemuda kita semua di DIY itu kalau bisa sukses semua. Kalau bisa kedepannya mendapat pekerjaan semua. Nah, indeks ini hubungannya dari pemerintah provinsi berhubungan dengan pemerintah dengan warga daerah istimewa Yogyakarta. Misalnya apa? Sederhana misalnya dinas pendidikan itu harus menyediakan sekolah kalau SMK itu siap kerja. Siap kerja itu bagaimana caranya siap kerja? Sederhana. Nah, ngomong anggota DPRD ini mau nang IKN ya bulan-bulan yang dulu itu tidak. Migrasinya bukan transmigrasi pertanian, tetapi transmigrasi anak-anak kita yang memiliki ilmu pengetahuan. Tidak di sana. Kalau nanti pendidikannya SMK kurang, nanti dilatih di misalnya di balai latihan kerja. Guru ini berkaitan dengan dinas tenaga kerja. Nanti kalau itu ada magang, kalau kurang dilatih magang dulu. Kalau kurang lagi dilatih apa lagi? Ada lagi yang ke Jepang, pendidikan ke Jepang. Jangan bisa googling ininya dinas tenaga kerja. Bisa googling bagaimana hubungan dinas tenaga kerja dengan BPO, dengan dinas juga pendidikan dan olahraga. Bisa dilihat semua tersinkronisasi. Ya. Ketika menjadi kota warisan budaya dunia, nantinya pasti mendatangkan non sewu orang berkunjung pengen lihat sumber filosofi itu seperti apa, ceritanya bagaimana. Pemuda perlu tahu apa, bisa menjadi guide, bisa menjelaskan apa produk-produk yang diciptakan di kota Yogyakarta. Ya loh, gampangannya yang loh ini masjid NU, orang NU dia seperti saya. Apa senengannya ke Makkah, senengannya sholawat di Makkah. Terus kemudian apa? Oh, turis yang ke sini, saya akan membuat nulisan pihak turisme. Pemuda punya ide gitu. Belajar agama yang bagus, oposisi bagus, cara bagaimana memimpin sholawat betul apa? Misalnya membuat wisata berkaromah. Sehingga apa? Orang datang ke sini, oh, kepingin karo dungo nih. Jangan tahu makam-makam yang dimana makam itu makam tempat wali. Karena makam tempat wali setara wali lah, bukan wali tapi setara wali. Makanya begitu. Makam tempat setara wali ini, non sewu ya, itu persis nih. Saya pergi ke sana, ke Madinah tadi. Di Madinah itu ada tempat namanya Raudhah. Raudhah itu salah satu tempat paling nobel untuk doa orang agama Islam. Di Raudhah ini, non sewu, itu antara imaman Masjid Nabawi dengan makamnya Nabi. Di sana ada makamnya Abu Bakar. Artinya, di mana tempat itu banyak sholawat, di situ artinya itu banyak karomahnya. Karena pas syafaat Rasul hadir. Ketika tempat sholawat itu syafaat Rasul hadir. Ketika syafaat Rasul itu hadir, maka tempat itu karomahnya tinggi dan juga kemungkinan makbul besar. Nanti mulai ini. Ketika makanan-makanan kecil ini, bagaimana makanan kecil ini bisa awet, bisa menjadi olahan, bisa menjadi sesuatu yang menyenangkan di tempat orang lain, walaupun waktunya terbatas. Orang yang bakpia. Bagaimana ini pemuda memunculkan ide?
Ini kami datang untuk itu, menjelaskan program-program pemerintahan dalam arti ayo bareng-bareng saya membuat aturannya, mengeluarkan anggarannya, terus membuat anak-anak ini berkreasi. Berkreasi dari semua bidang sehingga pemuda-pemuda ini sukses. Karang Taruna berkreasi, ini berkreasi sehingga pemuda-pemuda ini dapat memiliki kreasi-kreasi dan kreasi ini membuat sukses. Ini tugasnya pemerintahan. Pemerintahan siapa? DPRD yang ketuanya Mas Muriati sampai jajarannya yang 55 orang beserta dengan Bu Rini ini di atasnya Ngersodal beserta jajarannya. Dua ini bergabung dalam satu hal namanya pemerintahan. Tugasnya apa? Membuat aturan-aturan perundang-undangan di mana aturan-aturan perundangan ini bisa mengeluarkan anggaran. Dan anggarannya itu cetak untuk mensejahterakan masyarakat. Karena janji negara ketika merdeka melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh umat rakyat. Makanya wajibnya pemerintah ini punya pamit. Tidak boleh ada rakyat yang tambah miskin karena dia melakukan pendidikan sesuai undang-undang. Contohnya, ada anak sekolah kemudian tidak bisa bayar sekolah. Siapa yang tanggung jawab? Siapa yang salah di anak miskin? Sampai orang tuanya di miskin. Siapa yang memberi anak karena tidak bisa membuat undang-undang? Anak kita menjadi non-serbu pembulian secara lingkungan, pembulian secara verbal. Lupa ini untuk dibully secara verbal loh. Anaknya orang miskin, nomor rapot masa pandemi tiba-tiba ditagih SPP, raiso bayar. Bagaimana sakitnya? Bayangkan ini semua pandemi. Bayangkan misalnya panjenengan kelas 10 SMP, kelas 10 SMP semua yang ada di sini. Bayangkan jenengan semua kelas 10 SMP. Tiba-tiba jenengan anaknya orang miskin, jenengan non-serbu semua ditagih SPP. Jenengan anaknya orang miskin, katanya. Tiba-tiba jenengan nomor apa ditagih, diundang di sekolah atau diumumkan pas nomor, dia membayar kapan membayar. Ditagih kita. Bayangkan itu adalah kita. SMP sana ini tidak bisa bayar sekolah. Saya malah masih kita membayar sekolah karena mau diselesaikan. Hanya begitu. Bisa kena sekolah. Bisa kena baik. Bicaranya tidak melanggar. Tapi anak ini penderitaannya. Bayangkan anak ini adalah saya salah siapa? Saya salah imam beliau. Salah satu. Karena tidak mampu menciptakan undang-undang yang menyelesaikan anak ini menjadi tidak mampu, yang menyelesaikan anak ini sehingga tidak terjadi pembudakan. Apa yang bisa itu anak, itu saudara kita. Hati ini terbuka. Itulah tugas dari DPR. Ini kemudian saya yang ngomong. Terus kemudian dia main itu, dia sekolah lagi di TK-nya yang bagus. Lulus TK bisa membaca. Masuk SD, otomatis di SD dia nengnya, anaknya orang nggak punya itu pasti rendah karena dia sinau sana, les rame, apa rame. Kalau ada pinter hanya anomali. Tidak semua anomali pasti di rata-rata average pasti anaknya orang cukup lebih pinter. Sehingga orang masuk SMP dengan masuk SMP anaknya orang cukup dan anaknya orang nggak punya pasti banyak yang anaknya orang yang berpunya masuk di SMP daripada yang korban sih anaknya orang miskin. Siapa yang kematian? Karena saya tidak mampu menyelesaikan undang-undang. Sehingga apa? Saya selalu berkonsentrasi di mana-mana sekarang turun membuat undang-undang perlindungan anak. Undang-undang perlindungan anak itu bukan anak dalam kekerasan, anak dipukuli, anak tidak. Melindungi anak sebagai warga negara dari dalam janin sampai dengan anak itu non saya pendapat pekerjaan yaitu konsentrasi betul. Ayo kalau bisa dalam tugas aku menyelesaikan undang-undang perlindungan tentang anak. Apa?
melindungi anak dari dalam janin sampai dengan anak itu mendapat. Kalau gitu, artinya pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Siapa Ngerso dalam beserta jajarannya, Pak Nur Yadi beserta jajarannya. Itu munculkan perda-perda tentang perlindungan anak. Ketika perlindungan anak ini, oh yang melindungi siapa? Seorang ibu. Berarti harus munculkan lagi undang-undang tentang ibu, perlindungan perempuan, melindungi ibu. Bagaimana ibu kalau ditinggal tetap terlindungi semua. Kemudian memunculkan lagi, oh melindungi anaknya ada pendidikannya, ada posyandunya. Posyandu itu biasanya hanya anak-anak sama ibu, sampai dengan lansia dulu. Oh iya posyandu, oh tidak, yang nanti hamil siapa? Remaja-remaja. Makanya ada posyandu prima, muncul undang-undang lagi. Posyandu prima itu apa? Posyandu dari anak-anak dari janin sampai dengan meninggal. Muncul terus undang-undang yang melindungi warga negara, sehingga warga negara kalau ada kurangnya pemerintahan tidak mungkin bisa sempurna. Yang namanya manusia dicipta pasti tidak sempurna. Ya, manusia itu dicipta pasti ada ketidaksempurnaan. Karena apa? Terus timbul perbedaan. Saya dan beliau dan panjenengan. Beliau ini menjadi perbedaan. Tetapi perbedaan itu diharapkan dengan tuntunan bimbingan aturan-aturan ini menjadi perbedaan yang mengarah semua sejahtera. Pemerintah itu hadir mengarahkan semua masyarakatnya menjadi masyarakat yang sejahtera dengan aturan-aturan, dengan anggaran-anggaran yang diberikan pemerintah untuk pandemi. Itulah intinya saya datang untuk memudahkan. Saya tidak pernah menjadi staf dengan staf pengajar. Tetapi jabatan saya ketika saya jabat, saya usia 28 tahun sudah menjadi juniornya belas. Usia 82 tahun 92. Saya sudah menjadi GM-nya belas. Terus karena apa? Saya berpikir ternyata dia yang segala sesuatu yang saya lakukan ini menuju ke perilaku saya, menuju kebaikan saya. Saya gitu. Terus berbeda begitu, tetapi harus sama-sama. Harus yang dimulai dengan husnudzon. Selalu yang kedepannya pikiran-pikiran bahwa kita bersama datang ke sini adalah untuk mensejahterakan warga masyarakat. Karena ibu dodol ini UMKM dengan pinter gadget, pinter main HP, aku dulu si baku. Piye aku ketemu Dinas Koperasi dan UMKM tentang si baku. Boleh informasi datang si baku berhubungan. Gimana cara mengembangkannya itu? Wajib itu. Panjenengan semua wajib. Saya datang ke sini untuk menginformasikan itu. Pemuda harus memiliki informasi. Pemuda yang berinformasi menjadi terlalu luas dan digunakan secara betul, dialah yang akan di masa depan itu. Masa depannya dia karena perilakunya. Nah ini yang saya sampaikan. Kalau ada salah kata, setengah lima saya salah kata, salah ucap, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Kalau ada tanya jawab, Pak Sering dulu ya, dia pembawa acara. Asmanya Mas Lintang. Ini semuanya tapi sukses. Semuanya anak-anakmu semoga menjadi sukses, dijaga oleh malaikat-malaikat Allah karena semua akan sukses semua. Allahumma amin. Itu ya. Ada yang tanya enggak? Kalau tidak saya langsung keluar dari malam itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu Bismillahirrahmanirrahim.
Allah lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami yang hadir di sini, ya Allah. Bersihkan hati kami sehingga pada saat ini ketika kami meminta kepada-Mu, kami semua dalam keadaan bersih, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, sukses selalu berucap hal-hal yang ada di kitab suci, ya Allah. Berucap tentang kebenaran, kebaikan, ya Allah. Serta mereka mendengar apa yang dilantunkannya dari kitab-kitab itu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbing untuk sukses karena Engkau jaga dengan malaikat-malaikat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina alhamdulillah rabbil alamin wa la quwwata illa billah. Jadi matur, semoga anak-anakku sukses dalam bimbingan kita semua dengan kebersamaan. Ya, pemuda sukses ya. Saya bilang pemuda dengan sukses jaya maju, ya lah. Mau nggak? Ya, sukses jaya maju, ya. Semangat coba digai, murah sukses lepas lo. Ayo, pemuda sukses jaya maju. Allahumma amin. Saya pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua yang saya hormati ini yang sudah bergeser. Nah, ini saya sekali tidak ada proyektornya. Saya sudah mempersiapkan ini nanti ini yang begini. Oke. Ya. Perkenalkan ya anak-anakku, karena usianya itu sama dengan anak saya yang kecil. Saya punya 2 anak. Ya, yang satu sudah menikah, punya anak 1 ya, usia sekitar 3 bulan anaknya, yang satu masih kuliah baru nyusun skripsi. Ini tadi dia magang di DPRD, jadi karena di Fakultas Hukum maka dia magangnya di bagian persidangan. Ya, jadi mungkin berapa 1 bulan dan dia akan magang di situ. Jadi ini semua adalah pemuda-pemudi, ya, karena ada ceweknya kan pemudi. Nek pemuda itu cowok, ya kan? Pemuda-pemudi. Nah ini kaum milenial ini, ya kan? Rata-rata usianya berapa? Ada yang usianya sudah di 20 tahun, ada nggak? Angkat tangannya. Di bawah 20 tahun, usia 18, ya, usia 20 tahun, ada nggak? Nggak sama lu. Yang namanya pemuda itu usianya berapa? 16 sampai 30 tahun loh. Kalau gue disebut pemuda loh, tua gitu. Tetap pemuda itu namanya, ya. Nah, jadi sebetulnya begini ya. Kalau yang ini berasal dari berbagai macam kegiatan, belajar berorganisasi di situ, belajar debat, belajar mengusulkan hal-hal atau ide-ide yang ada di benak. Misalnya kan tidak tercetus di situ. Mendem terus akhirnya kok timbullah jerawat, ya enggak? Jadi ada ide masuk di dalam suatu organisasi, maka lewat organisasi itu kamu semua bisa menuangkan idenya di situ, belajar ngomong di situ, belajar berdebat di situ. Kalau berdebat orang terus menengan, tapi berdebat itu sehat. Kalau debatnya itu nasional, ini kan ada debat kusir ya terwah. Ini serangkaian orang soal tinggal umum ya toh. Nah,
Di kota Yogyakarta, ya, kalau belum kenal saya Bu Suryani, kebetulan ya saya itu dari fraksi PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. Saya kebetulan menjadi ketua komisi D. Komisi D itu apa, Bu? Pada suatu saat dengan boleh berkunjung ke DPRD. DPRD itu lembaga politik. Nah, lembaga politik kenapa, Bu? Ya itu karena semua kebijakan pemerintah Kota Yogyakarta diputuskan di situ. Saya dari DPRD Kota Yogyakarta, ya. Kebetulan dapur saya daerah sini. Dapur saya itu di Jetis, Tegalrejo, dan Gedong Tengen. Saya dapil 3. Terus di DPRD itu ada 40 orang nih. Ini kan organisasi juga nih. Ini lembaga-lembaga politik. Artinya kayak politik itu menarik kepentingan itu di situ ada, ya kan? Itu berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah. Yang itu dalam pemerintahan adalah terdiri dari eksekutif dan legislatif, kan seperti itu, ya toh. Jadi saya mau mengupas tuntas mengenai perda yang sudah ada di Kota Yogyakarta. Perdanya namanya Perda Pembangunan Kepemudaan. Usulannya sih di DPRD, komisi D, komisi saya. Jadi, tapi saya karena tidak ada proyektor, ya kita belajar berorganisasi saja melalui lembaga politik. Ya, saya ceritain. Penduduk Kota Yogyakarta kalau secara resmi berapa? 400-an ribu, ya toh? Di undang-undang disebutkan bahwa nek penduduknya hanya maksimal 400 ribu, maka anggota dewannya hanya 46, ya. Sehingga di Kota Yogyakarta anggota DPRD itu ada 40 orang. Terdiri dari fraksi PDI Perjuangan ada 13 orang. Jadi pemenangnya adalah PDI Perjuangan. Kemudian ada fraksi PAN, ya saya tambah. Kita hitung teman-teman itu berapa? 1, 2, 3, sekitar segitu. Terus ada fraksi Gerindra juga banyak 6. Terus Nasdem itu 4, tapi ada fraksi lain yang hanya mendapatkan 1 kursi, 2 kursi gabung ke Nasdem sehingga masuk ke fraksi Nasdem. Jadi Nasdem hanya 4 orang ditambah 3 orang dari fraksi lain karena dia tidak bisa mendirikan fraksi karena kurang anggotanya, kan minimal mungkin 5 itu sudah bisa. Nah, 5 orang duduk ya memperebutkan kursi, nah itu bisa duduk di DPRD untuk mendirikan fraksi. Di DPRD itu ada yang disebut dengan alat kelengkapan situ. Di DPRD ada alat kelengkapannya yang terdiri dari komisi. Komisinya ada komisi A, B, C, D. Nek komisi A itu berkaitan dengan pemerintahan dan hukum. Jadi kalau yang duduk di situ dia harus menguasai peraturan perundang-undangan, ya toh? Dia harus ahli di situ. Maksudnya mau belajar di situ tidak harus ahli. Kayak namanya politik ya, kalau anda kepilih ya belajarlah di situ. Nah, komisi A ini adalah komisi yang membidangi masalah pemerintahan dan ketertiban atau hukum. Sehingga dia nanti ini mitranya 45 kelurahan, 14 kecamatan itu ada di komisi A semuanya. Pol PP ada di komisi A. Ya, itu kurang lebih itu. Kemudian komisi B itu berkaitan dengan perekonomian. Di situ ada operasi UMKM yang bergerak di komisi B. Nah, komisi C itu berkaitan dengan infrastruktur. Jadi dewannya dari komisi C ini hubungannya apa? Pembangunan infrastruktur, jembatan, jalan, aspal, cor, blok. Nah itu mesti komisi C. Ini mengenai proyek sini ya, ya komisi C itu. Nah komisi D ini komisi air mata. Karena apa? Isinya adalah di mana? Pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat. Isinya mau ngeluh. Wong loro rumah sakit tenan di biaya, ya toh. Bocah sekolah raiso bayar sekolah, ya toh di swasta. Kesejahteraan rakyat. Jadi komisi D itu menangani orang melahirkan sampai meninggal dunia itu ada di komisi D. Di sini wong ngeluh kabeh. Nah, tetapi tidak masalah saya. Justru dengan menolong itu
kita akan dekat dengan masyarakat. Keluhan misalnya ada di Komisi D, ya, jaminan kesehatan, ya. Tadi saya pagi itu sosialisasi stunting, ini ada wajah ya. Jadi stunting itu seperti apa? Kekurangan gizi kronis yang mengakibatkan anak itu gagal tumbuh. Nah, terus tentu saja gaya kecerdasannya juga tidak sama ya, namanya itu yang telah pikirnya ya akan banget. Tetapi kalau sudah seperti itu, sudah berisiko setelah lahir terus sudah diketahui di posyandu, ya di posyandu itu adalah tempat untuk screening setelah lahir, ya toh. Anak-anak kan diukur, ditimbang di situ dengan antropometri namanya. Antropometri itu mengetahui apa ini masuk kategori stunting atau tidak ini bayinya. Nah, diukur di situ. Kader-kader ini kan penerus ini nanti ada masuk nanti kalau sudah di RW itu ada posyandunya, ya jadi pengurus gak apa-apa di situ. Biar tahu. Ya, kader-kader ganteng di sini sepuh buyut ini mulai saya ya toh nyatet ini kudune apa namanya berarti itu tidak sekate ditulis kurang kan itu keliru nanti diagnosanya sudah seperti itu. Nah jadi seperti itu. Nah kembali ke organisasi DPRD. Nah di situ ada 4 apa namanya komisi, kemudian ada badan yang namanya badan musyawarah di DPRD itu lebih dari 50% itu anggotanya itu masuk ke badan musyawarah. Itu adalah badan tertinggi di DPRD, walaupun ada paripurna namanya. Kalau paripurna itu adalah sidang paripurna itu untuk memutuskan itu dibawa ke sidang paripurna. Jadi kalau ada usulan dan sebagainya nanti mekanismenya adalah di sidang paripurna. Sidang paripurna dihadiri oleh paling tidak 50+1 ya atau harus quorum itu di DPRD diputuskan di paripurna. Boleh Bu di situ kan kalau anak-anak itu sudah belajar berorganisasi biasanya terus kritis ya atau kan karena memang itu yang dibutuhkan kritis dalam arti yang membangun orang akan ngomong. Mungkin ini tidak akan terlalu banyak ya nanti karena sudah waktu yang sudah semakin sore. Oke, teman-teman, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rini dari Balai Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kantor saya ada di Alun-Alun Kidul, Sedalangan Minatan KT2/23 Yogyakarta. Tahu belum itu tempatnya? Belum. Pernah ke alun-alun gitu? Pernah Kongo di sana? Kongo, jajan-jajan gitu. Nah, memsami sing pojok lor wetan ada namanya Balai Pemuda dan Olahraga. Jadi saya itu kasihan sekali Bu. Teman-teman pemuda itu pada ke alun-alun gitu, tapi nggak mimpin kantor kami Bu. Padahal di tempat kami itu Balai Pemuda Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga itu merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari kegiatan kepemudaan dan keolahragaan di tingkat provinsi. Sehingga kami berharap teman-teman itu nantinya bisa mengakses berbagai program yang ada di tempat kami. Karena apa? Seperti disampaikan Pak Imam tadi, kita punya nilai indeks pembangunan pemuda secara nasional tertinggi 67,55, jauh melampaui target nasional. Sehingga itu apa? Sebagai tolak ukur bahwasannya baik itu pemerintah kabupaten kota maupun dinas yang ada di provinsi, dinas yang ada di kabupaten kota sudah menunjukkan kinerja terbaiknya untuk memberikan program fasilitasi terhadap pemuda. Tetapi itu juga harus tetap kita lanjutkan program-program tersebut. Karena apa?
pemuda itu adalah merupakan generasi penerus bangsa ini, dan mau tidak mau kami yang ada di depan itu nantinya pasti akan mengalami pergantian, sehingga harapannya kalianlah nanti yang akan menggantikan kami. Setuju nggak? Yang di wajah nggak setuju jadi pemimpin di masa depan? Setuju nggak? Gitu yang mantap. Setuju Bu? Kalian adalah calon-calon pemimpin bangsa ini. Tadi kita sudah berdoa semuanya untuk kelancaran, kesuksesan, pencapaian kalian di masa depan. Betul? Itu menunjukkan bahwasanya kalian juga akan komitmen untuk meneruskan tali perjuangan para founding father kita. Kedepan kalian yang akan menjadi penerus-penerus kami. Karena di 2045 kita akan mengalami periode masa emas kemerdekaan. 2045 kita akan menerima bonus demografi. Tahu nggak kok bonus demografi itu apa? Jumlah penduduk yang usia produktif merupakan usia paling banyak, sehingga harapannya usia tersebut tidak akan menjadi beban daripada pemerintah, tapi ini benar-benar bisa menjadi bonus dari jumlah penduduk. Siap belum? Siap tidak siap, kalian harus siap. Sehingga apa saja yang perlu dipersiapkan untuk itu. Seperti tadi, pemuda sukses, maju, jaya. Itu di situ terkandung apa? Doa sekaligus langkah yang akan kalian tempuh. Untuk mencapai sukses, ada hal-hal yang harus kalian raih. Sebagai pelajar apa? Belajar yang benar. Sebagai pemuda apa? Melakukan aktivitas-aktivitas yang positif. Untuk mencapai apa? Kemajuan. Setelah maju apa tadi? Jaya. Untuk mencapai kejayaan bangsa Indonesia. Karena bangsa Indonesia ini tidak akan berarti tanpa peran pemuda, seperti apa yang disampaikan Insinyur Soekarno. Iya kan? Iya apa ya? Iya. Iya. Kalau 10 pemuda akan menunjang dunia. Kalau 100 orang tua akan apa? Mencabut. Bagaimana peran pemuda sangat penting ditekankan sejak para pendahulu bangsa ini ada, ya, sehingga harapannya kalian penerus-penerus bangsa ini untuk tetap semangat. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa program yang ada di tempat kami. Yang pertama, kita ada program pertukaran pemuda antar negara. Ini merupakan program dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ada yang pengen ke Korea? Ada program. Oke, besok ikut Mbak. Ada yang ingin ke Malaysia? Ada program itu. Pertukaran pemuda Indonesia Malaysia. Pertukaran Indonesia Asia Jepang ada. Pertukaran pemuda Indonesia Australia. Nanti di tempat kami akan ada proses seleksinya. Kami bekerja sama dengan organisasi kepemudaan namanya Purnacara Pemuda Indonesia. Itu wadah dari alumni peserta pertukaran pemuda antar negara. Kemudian ada program pertukaran pemuda antar provinsi, itu dalam lingkup Indonesia. Kemudian ada juga pemuda pelopor. Pemasaran online, ada pelatihannya, ada bantuan laptop seperti itu. Nah, silakan untuk program kami.
https titik 2/bpo diy.or.id/profil/. Kemudian ada juga kami lomba sentra kewirausahaan pemuda bagi teman-teman yang memiliki sentra pemberdayaan pemuda juga bisa mengakses program lomba sentra. Jumlah hadiahnya 126 juta. Itu hadiah dari juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Monggo silahkan saja untuk bisa 374916 itu nomor kantor di tempat kami. Nanti tanya ke bagian kepemudaan, saya kepala seksi kepemudaannya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin teman-teman masih ada yang membutuhkan informasi dari Ibu atau dari saya, monggo kita lanjutkan dengan sesi diskusi. Baik teman-teman, saya lagi sekali lagi mungkin ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun kritik pada kesempatan yang baik ini. Baik, kalau dirasa cukup, mungkin kalaupun malu juga bisa disampaikan. Ini saja penyampaian materi pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi kita beri tepuk tangan yang luar biasa pada Ibu Rini dan khususnya pada teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk dapat hadir pada kesempatan yang baik ini. Mari kita tutup acara pada sore hari ini dengan membaca tahmid secara bersama-sama. Demikian rangkaian acara pada sore hari ini. Saya sedang membawa acara. Apabila terdapat kesalahan maupun hal-hal yang kurang berkenan di hati para hadirin, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.